UMKM kokoh di tengah pandemi. Sektor UMKM di Indonesia menjadi ujung tombak pemerintah dalam mendorong sektor ekonomi. Ada sekitar 60% pelaku UMKM yang mampu menyerap 100 juta tenaga kerja, bahkan menyerap PDB sebesar 60% di tanah air. Di tengah pandemi COVID-19 ini membuat pendapatan para pelaku UMKM menurun. Banyak pelaku UMKM melakukan adaptasi dan bisnis serta peluang baru, di mana UMKM memang selalu fleksibel dan dinamis. Salah satunya adalah Bapak Teddy Sumantri. Kerajinan batik dengan nama Batik Tejo adalah salah satu andalan yang menjadi rutinitas dalam mengembangkan UMKM dan pemberdayaan masyarakat sekitar dengan harapan dapat menaikkan kesejahteraan melalui pemberdayaan ekonomi dan juga melakukan usaha-usaha produktif. Berdiri sejak tahun 2016 dan sampai saat ini terus melakukan usaha yang terus berkelanjutan walaupun di tengah badai dan segala hal yang saat ini dialami oleh kita semua. Dan mungkin kita akan mendengar bagaimana Pak Teddy sendiri menyikapi daripada proses dan masa-masa sulit yang saat ini sedang kita hadapi bersama, dan kita melihat bahwa saat ini beliau tetap semangat. Dan untuk kita melakukan kegiatan ini dalam rangka program yang sedang kita lakukan adalah program transformasi sejuta UMKM, di mana program ini adalah salah satu wisata UMKM yang kita kunjungi di beberapa wilayah. Dan saat ini Batik Tejo yang berada di Kecamatan Padarinca, Kabupaten Serang, Provinsi Banten telah mampu untuk bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Baik, kita mungkin lebih jelasnya kita akan coba. Selamat sore Pak Teddy. Sore Bu. Ya Pak Teddy, ketika kita bincang-bincang tentang kondisi ini, mungkin bisa diceritakan awal berdirinya Batik Tejo, kemudian seperti apa kelanjutannya dan harapan-harapan yang mungkin saat ini tetap tidak berkurang walaupun masa pandemi ini masih kita hadapi. Baik, terima kasih. Awal kita mendirikan Batik Tejo, saya terinisiatif di kecamatan di Kabupaten Serang itu kan masih minim di pihak kerajinan batik, dan saya berinovatif untuk membuat batik tradisional khas Kecamatan Padarincang dan di Kabupaten Serang. Awalnya berdiri dari 2016, terdiri di sini ada batik tulis, batik cap, batik kombinasi cap tulis, dan di masa pandemi ini saya bertahan dalam membatik, ibaratnya untuk ditambah jualan, ditambah produk masker seperti ini, ya alhamdulillah bisa menunjang produktivitas kita di dalam kreativitas batik ini gitu. Jadi sejak tahun 2016 berdiri, sebetulnya batik ini pasarnya sudah cukup luas juga. Ya alhamdulillah, pasarnya kita juga memasarkan bukan di daerah saya di Padarincang, apakah di Kabupaten Serang. Alhamdulillah udah nyampe ke Bandung juga ada, ke daerah-daerah lain juga di luar Banten juga alhamdulillah udah ada. Artinya ini pasarnya sebenarnya sudah cukup luas juga ya. Kemudian tenaga kerja yang terserap tadi Pak Teddy ada 9 ya, artinya yang juga selain ada di sini juga di luar juga kita bisa memberdayakan masyarakat tadi kan ada juga produksi selain batik, ada juga yang namanya sekarang lagi di tengah pandemi ini juga memproduksi masker ya. Seperti ini, masker. Kemudian semenjak artinya juga kondisi seperti ini, hanya pendapatannya seperti apa nih Pak tadi hasil dan juga mungkin apa kendala lain-lain yang
dihadapi menghadapi masa-masa seperti ini. Mengenai pendapatan, ya mungkin semua juga pelaku usaha mengalami penurunan sangat drastis tuh ya. Untuk kita bertahan, kita juga banyak kreativitas yang kita jalani lah. Salah satunya bikin masker ini, ya alhamdulillah dalam sehari kita bisa menjual puluhan di bawah 100 piece setiap harinya, dan itu juga kita membuat masker yang safety. Ya. Ada dua kain dengan kenyamanan yang kita utamakan. Oh ya, jadi salah satunya selain memanfaatkan memang juga perca perca kain-kain yang memang lebih dari ini ya, atau bahan perca ini tentunya juga sangat bagus sekali ya. Artinya masker ini, karena ini sebetulnya adalah ciri khas daripada kita masker batik gitu ya. Coba Ibu pakai dulu, coba. Ini. Nah, Nyaman, ini kan? adalah salah satu masker buatan dari Batik Tejo ya, keren. Oke, nih ngomong-ngomong mengenai kondisi saat ini, sudah dalam pengembangan Batik Tejo sendiri, selain melakukan pasar promosi dan kemudian juga melalui kegiatan-kegiatan yang apakah itu dalam pameran yang biasanya dilakukan ketika sebelum COVID ini, saat ini bagaimana cara pemasaran yang dilakukan oleh Mas Teddy sendiri nih, Pak Teddy sendiri, seperti apa? Pemasaran kita untuk saat ini mungkin melalui online Bu ya. Melalui media sosial. Ya walaupun tidak banyak yang membutuhkan untuk saat pandemi ini, ya ada beberapa yang kita alhamdulillah bisa mengeluarkan produk. Ya. Artinya tetap continue ya, walaupun mungkin ini penurunan omset karena kondisi ini memang hanya tidak terjadi di kita saja, tapi semua terdampak daripada pandemi ini ya gitu. Ya kemudian Pak Teddy sendiri sudah ini ya, tadi sudah selain online, kemudian ada kegiatan-kegiatan pelatihan yang biasanya diikuti atau mungkin melalui kegiatan yang melalui medsos atau apa, ada selain itu? Kalau saya sendiri, kalau Batik Tejo sendiri melakukan ikut webinar, pelatihan yang menunjang di UMKM, dan kita juga sedikit-sedikit memberdayakan masyarakat untuk lebih mengenal batiknya gitu. Iya, memang luar biasa. Kita tentu harus cinta produk Indonesia. Kita harus semakin percaya bahwa produk kita adalah produk yang baik dan banyak sekali diminati, tidak hanya di Indonesia dan mancanegara. Dan terakhir, termotivasi apa nih, Mas, kenapa namanya kok Batik Tejo? Awal muasalnya Batik Tejo itu singkatan Bu, namanya saya sendiri, Teddy Jogja. Kebetulan saya dulu sekolah di Jogja dan belajar batik di sana, dan saya kembangkan di daerah saya sendiri, khususnya di Padarincang, Kabupaten Serang, untuk bisa memberdayakan masyarakat dan membantu perekonomian masyarakat di sekitar saya gitu Bu. Oh, di sekitar sini ya, artinya. Ya, memang anak muda atau generasi milenial saat ini menjadi salah satu bagaimana generasi penerus bangsa ini untuk tetap mempertahankan produk-produk Indonesia, produk-produk lokal yang tidak kalah nilainya dengan produk yang dari luar. Dan dengan menciptakan peluang usaha ini tentunya bisa juga tidak hanya mengangkat nilai ekonomi masyarakat sekitar, tapi juga ini menjadi salah satu pemberdayaan masyarakat sekitar agar masyarakat juga bisa melihat sebetulnya banyak sekali peluang usaha. Dan tentunya Pak Teddy ini berharap
agar usahanya ini bisa terus berkembang, seperti juga nanti dari sisi pasarnya semakin baik, dan kemudian juga banyak juga hal-hal yang bisa dilakukan untuk lebih mengembangkan usaha batik ini. Mungkin terakhir nih, apa nih keinginannya nih ya, karena memang saat pandemi seperti ini kita semua mengalami masa-masa sulit, tapi dengan adanya beberapa UKM yang bisa bangkit dan bahkan kokoh untuk tetap bertahan, apa nih harapan Pak Teddy sendiri? Harapan saya di masa pandemi ini pemerintah bisa lebih memberdayakan UMKM khususnya di batik, setidaknya kita diberdayakan dalam masker batik untuk yang dibutuhkan masyarakat sekitar gitu Bu. Karena sekarang kan masa pandemi, kita juga bisa menjaga stabilitas pasar kita di masker ini gitu. Oh ya, semoga bisa berjalan. Nah mungkin harapan ini juga menjadi harapan teman-teman yang lain, dan tetap berkarya, tetap berusaha, dan tidak pantang menyerah. Itu akan menjadi barometer kesuksesan kita. UMKM kuat, bangsa berdaulat. Gerakan transformasi sejuta UMKM adalah satu gerakan yang dilakukan oleh para pecinta produk Indonesia. Bangga buatan Indonesia adalah menjadi salah satu motivasi agar gerakan UMKM yang produktif tetap dilakukan. Batik adalah salah satu ciri khas budaya Indonesia. Cinta batik tentunya cinta Indonesia. Dan di sini kita bersama dengan Pak Teddy. Beliau adalah founder daripada Batik Tejo yang melakukan aktivitas rutinitas di masa pandemi ini dan terus aktif dan semangat. Kita bisa lihat produk apa aja yang dikembangkan di Batik Tejo ini, dan langsung kita bisa bertemu dengan Pak Teddy. Nah, Pak Teddy, ini apa aja nih Pak Teddy produk dari Batik Tejo nih yang sudah cukup dipasarkan? Batik Tejo salah satunya motif tulisnya ini motif buaya putih. Motif buaya putih itu kita ada kesenian khas Kecamatan Padarincang, di mana masyarakat Padarincang lebih mengenal budaya kesenian buat buaya putih, dan saya mengaplikasikannya di motif batik. Oh, ini artinya sebetulnya ini kearifan lokal ya, budaya yang sudah ada di daerah ini. Kemudian ini diangkat dalam satu bentuk karya, yaitu di batik. Oke. Dan ini yang kalau bahasa Sundanya mah honje. Oh, honje. Daun bunga honje saya kembangkan di sebuah batik, dan alhamdulillah apresiasi masyarakatnya juga baik Bu, diterima cukup bagus, dan ada beberapa motif lagi. Salah satunya juga ini motif namanya motif wangun pakis. Wangun pakis itu ada di daerah Kecamatan Padarincang, di daerah pegunungan. Di sana kenapa saya mengambil wangun pakis, karena ada gambar motif pakisnya, dan ini di sana kan sentralnya sentral durian Bu. Oh, durian. Ya. Makanya saya ngambil motifnya di kembang durian, walaupun warna merah tetap kembang durian Bu. Gitu. Ya, artinya Batik Tejo ini ciri khasnya adalah mengangkat daripada kearifan lokal yang ada di sekitar, dan sumber daya alam ya. Artinya baik itu komoditi pertaniannya, kemudian dari budayanya gitu ya. Nah, kemudian dari yang lainnya juga masih banyak lagi ya. Di sini salah satunya ada durian, ada di sini jembatan Paris yang ada di Rawadano, dan ini ada pakisnya, dan kita mengeksplorasi potensi-potensi alam yang ada di. Nah,
Ini berarti bahan-bahan yang sudah ini ya sudah sudah jadi nanti tinggal di pola jadi pola baju ya. Ini cakep-cakep sekali nih bajunya nih, itu ya aneka motif ya. Nah, kita bisa lihat di sini adalah cara membatik batik tangan ya, batik tulis ya. Nah, ini batik tulis ini kita bisa lihat proses pembuatan batik tulis batik Tejo. Ini secara langsung mencanting dengan motif udah kita digambar di sebuah kain polos, nanti kita dicanting dan selanjutnya pewarnaan dan lain-lain. Ya, ini nih manual dalam pola pembatikan ini dengan menggunakan butuh buat berapa hari nih Kak Teddy ini? Kalau full kita pembuatannya satu lembar itu sekitar 3 hari. Oh, 3 hari ya. Karena handmade-nya kita sedikit menjaga kualitasnya juga. Oh iya, jadi butuh 3 hari untuk membuat satu motif ya. Satu helai batik itu 2 meter. Iya, jadi 2 meter dan ini di sini adalah outletnya. Untuk proses pembuatannya sendiri adalah di home industry terpisah yang ya kira-kira dari sini cukup agak sedikit ke dalam lagi. Dan karena hari cukup panas ya di Kota Serang, Kabupaten Serang ini, jadi ini prosesnya akan lebih ini lagi ya, lebih cepat kering ya, seperti itu. Nah, kemudian nih motif-motif yang lain nih Pak Teddy, selain warnanya yang tadi dilihat cerah-cerah juga, tentu ada warna ciri khas khusus ya. Ya, yang di atas ini Bu. Nah, itu pada rincangan namanya. Di sini menceritakan ada kesenian Gurah Dano. Di sini ada program kabupaten juga. Yang Gurah Dano. Di sini ada daun honjenya, ada kesenian ininya, ada curugnya juga. Ada bunga-bunga kembang bunga duriannya juga. Iya. Ini menceritakan pada rincang Bu, di daerah desa sendiri gitu. Jadi di dalam batik ini ada satu historis budaya yang cukup tergambar dalam satu gambaran motif batik ini ya. Wah, ini cukup menarik sekali nih kalau dilihat dari ceritanya panjang sekali karena ini terlihat warna-warni yang cukup bagus dan cukup terang sekali. Jadi ini adalah bentuk daripada satu cerita di sini pada Rincang Kabupaten Serang ini yang tergambar dalam motif batik ini. Nah, ini tentunya selain daripada produk batik tadi, masker adalah menjadi salah satu solusi ketika pandemi. Ini bisa juga dari Pak Teddy bisa memenuhi permintaan ya. Artinya sudah dipasarkan juga nih secara online. Ya, dan ini luar biasa sekali. Kita berharap dorongan terhadap sektor UMKM ini nantinya dan kelanjutannya akan terus bisa memotivasi bagaimana para pelaku usaha khususnya di bidang usaha kerajinan dan lain-lain ini terus bisa beraktivitas. Dan kita bisa lihat tadi bahwa yang saya gunakan, yang buat ini adalah salah satu baju yang dibuat dari batik Tejo. Nah, mungkin ini kita bisa terus aktif beraktivitas dan terus berkarya untuk menciptakan peluang-peluang usaha dan untuk terus maju dalam berinovatif. Bangga buatan Indonesia dan jayalah UMKM Indonesia.